Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Rabu, 3 September 2025. Renungan didasarkan dari Injil Lukas pasal 14, ayat 15 sampai dengan 24. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kesukacitaan, kekuatan, dan kesegaran yang Kau hadirkan dalam berkat-Mu yang menyelamatkan. Kami mengingat kembali setiap perjalanan kehidupan kami, selalu saja ada cara kerja-Mu dan kuasa-Mu yang berkehendak dan menyatakan kebaikan untuk kami. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur. Maka kami yakin juga dalam kehendak dan cara-Mu itulah yang Kau nyatakan kepada kami saat ini ketika kami hendak merenungkan kebenaran sabda-Mu. Maka kami yakin kuasa-Mu hadir di dalam tubuh jiwa roh kami. Bersabdalah ya Tuhan dan berkuasalah supaya kami bisa mendengar, mengerti dan melakukan setiap kebenaran firman. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami percaya yang memberikan pengampunan kepada kami. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber sabda dan kebenaran, serta keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Lukas 14, ayat 15 sampai dengan 24. Lukas 14, ayat 15 sampai dengan 24, demikian sabda Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuan.' Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini, Rabu 3 September 2025, adalah berdalih. Kita tentu punya banyak alasan untuk yang lain bisa mengerti atas setiap kondisi yang sedang kita hadapi. Bisa alasan itu benar adanya, dibuat-buat, demi apa? Semuanya tentu untuk bagaimana kita bisa bertahan
bisa kemudian tidak disalahkan, atau supaya kita membela diri bahwa diri kita adalah benar. Banyak alasan kita lakukan karena ya tadi soal strategi lah, soal kepentingan lah, soal keadaan diri kita. Dan setiap alasan itu tentu punya dasar. Dasar tadi saya mengatakan ya atas situasi kehidupan yang sedang kita hadapi. Misalkan tidak pergi ke sekolah. Alasannya apa? Sakit. Syarat untuk kemudian bisa diizinkan oleh sekolah, ya harus menyertakan surat dokter. Misal terlambat datang, kita juga punya alasan. Karena apa? Macet, ban gembos, bensin habis di tengah jalan. Selalu punya alasan. Banyak alasan yang kita bisa sajikan. Banyak jawaban yang bisa kita nyatakan atas berbagai situasi dan kondisi kehidupan yang terjadi atas kita. Persis juga dalam situasi bangsa dan negara kita. Kenapa demo terjadi dan di dalamnya ada anarkisme, ada korban. Oh, banyak sekali dalam versi-versi yang diungkapkan oleh setiap orang. Ada yang sama, ada yang berbeda. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang pada titik yang ekstrim, dan lain sebagainya. Teks yang kita renungkan menjadi perhatian kita bersama. Soal berdalih. Berdalih berarti apa sih? Memiliki alasan. Berdasar pada situasi dan kondisi yang dialaminya. Tetapi dalam rangka pula, memberi alasan itu untuk apa? Menghindar. Pada apa? Pada sesuatu yang di luar dirinya. Dan yang menghindar ini tentu dalam rangka apa? Yang bersangkutan sedang mengelola kepentingannya, tidak memperhatikan kepentingan yang lain, atau ya tidak mau tahulah pada situasi yang ada di sekitarnya. Mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang-orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Jika kita membaca pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, jelas dialognya Tuhan Yesus diundang makan oleh salah seorang pemimpin orang Farisi. Dan di situ tentu saja siapa yang diundang makan oleh pemimpin orang Farisi? Ya orang-orang dekatnya, ya orang Farisi sendiri, ahli Taurat. Dan mereka makan di sekitar Tuhan Yesus, di ring satunya. Karena mereka tentu menganggap memiliki kuasa, memiliki jabatan, maka kehormatannya ya duduk di sekitar Tuhan Yesus. Nah, kemudian hal ini kemudian ditegur oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan, supaya mereka ingat dengan pesan barang siapa meninggalkan diri akan direndahkan, bahkan siapa direndahkan akan ditinggikan. Bahkan Tuhan memberikan pesan kepada sang pengundang pesta itu agar bukan hanya memperhatikan golongannya, tetapi juga adalah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Bahwasanya dia menempatkan diri sebagai pemimpin agama, maka yang dilayani bukan rekannya saja, sesama imam atau pemimpin, tetapi dia menjadi seorang pemimpin karena ada yang dipimpin. Maka yang dipimpin itulah yang harus kemudian, secara khusus sang pemimpin memperhatikan pada mereka yang dipimpin. Yang disebutkan di sini termasuk orang-orang marginal atau yang lemah. Maka kembali pada masuk ke ayat 15. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Salah seorang ini berarti disebutkan mesti ada ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang berkata itu kepada Tuhan Yesus. Menangkap pada perjamuan yang di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan surga. Dan kemudian Tuhan mengatakan, dalam perumpamaan kembali, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Nah, persis. Perjamuan besar itu perjamuan yang diadakan Tuhan. Perjamuan di dalam kerajaan Allah. Perjamuan berarti apa? Perayaan syukur. Bersama-sama dalam kehidupan baru. Bersama dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Justru orang-orang yang diundang, yang diprioritaskan, berdalih. Karena apa?
sesungguhnya menolak undangan dari sang pengundang ini. Dalam perumpamaan ini sebenarnya Tuhan sedang mengingatkan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu sudah diundang dalam keselamatan yang kuanugerahkan kepadamu. Tapi bukankah orang Farisi dan ahli Taurat menolak Tuhan Yesus dengan banyak alasan? Entah Tuhan Yesus dianggap menghujat, anak seorang tukang kayu, dan lain sebagainya. Mereka menolak, maka Tuhan sebenarnya sedang menunjuk pada orang Farisi dan ahli Taurat bahwa mereka telah menolak kerajaan Allah, perjamuan kerajaan Allah, keselamatan, anugerah itu di dalam Tuhan Yesus. Maka inilah menjadi pesan pertama bagi kita. Kita disebut orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sudah dibaptis. Tapi seberapakah kita yang mau kemudian merespon dari setiap undangan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita? Undangan untuk kita berdoa, berserah, percaya, termasuk dalam laku kehidupan kita yang tidak korup, yang tidak melecehkan, yang tidak merusak lingkungan, yang membangun relasi penuh kasih dengan pasangan hidup, dengan anak, dengan orang tua, dan orang sekitar, dan sebagainya. Bukankah seringkali kita kemudian berdalih dengan banyak alasan yang bisa kita utarakan dan menjadi pembenaran diri? Maka dalam pesan yang pertama inilah, mari kita respon undangan Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-18, 19, sampai dengan 21, di situ disebutkan apa? Dimaafkan. Tolong dimaafkan, tolong dimaafkan. Bukan kita seringkali meminta maaf kepada Tuhan. Tapi apakah kita benar-benar serius yang sudah dimaafkan untuk kembali merespon undangan Tuhan dalam sikap dan laku kehidupan kita? Maka kembali, terimalah undangan Tuhan. Jangan banyak dalih. Aku orang menggereja mergone sibuk. Saya tidak pernah berdoa karena wis ngantuk. Saya tidak membantu yang lain karena aku belum punya apa-apa. Tuhan mengundang kita. Maka undangannya adalah keterbukaan. Kalau Tuhan sudah terbuka, maka ada janji dan pengharapan yang Tuhan anugerahkan. Maka responlah undangan Tuhan dalam sikap hidup kita, dalam tindakan, dalam juga spiritualitas kita, supaya dalam undangan Tuhan itu benar-benar kita memiliki pengharapan di dalam siapa? Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memiliki Allah yang hidup. Terimalah undangan yang dari Tuhan. Jangan banyak dalih, jangan banyak alasan. Terima saja. Termasuk undangan untuk melakukan pertobatan. Undangan untuk melayani. Undangan untuk apa? Memberikan kehidupan atas kehidupan bersama. Supaya semua dipulihkan dan damai sejahtera. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus. Di ayat yang ke-21. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepadanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Dengan paksa, ini kan menjadi menarik, bahwa anugerah itu terselenggara bagi siapa saja. Maka hati-hati jika kita tidak menerima undangan atau merespon undangan dari Tuhan. Maka keselamatan dan anugerah itu tidak berpihak pada kita. Justru diterima oleh orang lain yang bisa jadi sebelumnya kita anggap rendah. Oleh kelompok marginal atau mungkin yang kita tidak perhatikan. Justru Tuhan hadir kepada mereka. Karena Tuhan mengasihi mereka, memaksa hati Tuhan mengasihi mereka. Maka jangan pernah kemudian kita menolak dari setiap undangan Tuhan. Supaya keselamatan yang dari Tuhan itu terus berpihak dan bersama dengan kita. Dan sebagai penutup, kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-22 dan 23. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Masih ada tempat dan harus
penuh. Tuhan masih menyediakan tempat untuk kita. Dan mari kita respon itu. Supaya apa? Kita jangan ketinggalan. Lah kalau sudah penuh gimana? Masa umpel-umpelan. Artinya Tuhan seluas-luasnya mengundang kita untuk datang kepadanya. Masih ada tempat. Berarti masih ada anugerah pengharapan, kekuatan, sukacita, dan kelimpahan kasih-Nya. Maka mari kita tanggapi kehadiran Tuhan itu dengan sikap hidup kita. Beribadahlah, percayalah, berserahlah. Nyatakan permohonan kita kepada Tuhan. Maka yang ada tempat itu, janji dan kuasa itu hadir atas kehidupan kita bersama. Maka yang penuh yang dari Tuhan senantiasa memberkati dan bersama dengan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Kebenaran-Mu lah yang memampukan kami untuk terus merespon dari setiap undangan-Mu kepada kami. Karena di dalam-Mu Tuhan ada keselamatan, ada berkat, ada sukacita. Dan undangan-Mu menunjukkan masih ada tempat. Dan semua harus penuh yang dari-Mu itu Tuhan. Maka mampukan kami untuk percaya, menerima dari setiap panggilan-Mu. Karena di dalam-Mu ada kuasa yang beserta. Ada kuasa yang memampukan. Ada kuasa yang menopang. Dan kuasa yang menghiburkan serta menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu. Nah, kuasa-Mu yang menyelamatkan itulah yang secara khusus hadir di dalam kehidupan Bapak Sulistianto Piaki. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil yang Kau nyatakan atas hidupnya. Kami mohonkan berkat, mohonkan keselamatan, kami mohonkan anugerah-Mu Tuhan. Pulihkanlah, sembuhkanlah oleh karya dan mujizat-Mu itu Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi Bapak Sulistianto Piaki. Demikian juga kami percaya Engkau memberkati kehidupan Ibu Ami Birowo, anak Amorisia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Anna Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Ibu Ernita Nisip Nasution, Ibu Pratiwi Hadi Wahyono, Anak Nasya Alana, Saudara Gilbert, Ibu Susilowati, Ibu Frida, berkati tolonglah Tuhan dalam jamahan kuasa dan mujizat-Mu. Demikian juga untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Bapak Bardi Binyamin, Ibu Sadimudi Santoso, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati Tuhan dalam kasih, kemurahan dan pertolongan-Mu yang senantiasa. Demikian juga keluarga besar yang mendampingi, berkati tolonglah dalam damai dan berkat-Mu yang menyelamatkan. Kami juga berdoa secara khusus untuk Saudari Sarah, keponaan dari Ibu Diaken Teli Matilda Simorangkir. Jika Engkau berkehendak ketika ia menjalani operasi pada hari Selasa Tuhan, tentu karena kuasa dan kasih-Mu yang memberkati dan menolongnya. Maka kami yakin Tuhan, pemulihan kesehatan yang sedang ia jalani, kami yakin kesempurnaan kasih dan berkat-Mu hadir. Berkati Mbak Sarah, kami percaya menolong Mbak Sarah, sehingga ia dalam masa pemulihannya, pasca operasi Tuhan, ia benar-benar menemukan pengharapan, menemukan kekuatan yang dari-Mu. Kami yakin Engkau memulihkan kesehatan Mbak Sarah dalam sukacita, berkat, dan mujizat-Mu itu. Kami juga berdoa untuk setiap kehidupan kami masing-masing. Tolonglah dan berkatilah kami. Kami yakin Tuhan Engkau mendengar dari setiap seruan kami. Apapun yang menjadi pergumulan, pengharapan, permohonan kami, dan kerinduan kami yakin Engkau mendengar dan menjawab kami. Kami percaya Tuhan, Engkau melepaskan kami dari setiap kesedihan, kedukaan. Engkau memampukan kami untuk kuat dan bangkit, bahkan sukacita Kau limpahkan pada kami. Termasuk kami yakin Kau memberkati setiap kehidupan anak dan cucu kami dalam damai sejahtera dan berkat-Mu Tuhan, atas setiap pendidikan, kehidupan keluarga, atau hal apapun yang dikerjakan dalam kehidupan mereka. Kami yakin Engkau menolong mereka. Kami yakin juga Engkau memberkati kehidupan GKJ Sarimulu dalam damai, berkat, dan sukacita yang dari-Mu.
Dan kami percaya Tuhan, Engkau memulihkan bangsa dan negara kami, sehingga ketentraman, kenyamanan, damai sejahtera itu kembali Kau kukuhkan dan Kau teguhkan. Karena peristiwa kemarin Tuhan sungguh melukai bangsa dan negara kami, oleh karena ada demo yang anarkis. Tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang menyelamatkan itu yang akan kembali mengutuhkan bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, supaya mereka teguh dan kembali. Mereka hanya berpikir bagaimana menciptakan, menumbuhkan kesejahteraan bersama, khususnya untuk kehidupan masyarakat luas. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, dan kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.